Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Ismail Danansyah dari kelas D Praktikum 2 dengan NIM J3A118223. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah editing dari tahun 1800-an hingga sekarang. Gimana sih proses editing itu? Apakah awalnya dari para sineas kah, atau misalnya ada para seniman yang berusaha untuk menyampaikan pesan melalui editing? Maka kita akan bahas tuntas di sini ya. Nah, pertama-tama jadi teman-teman, sejarah editing itu awalnya muncul setelah adanya film bisu milik dua bersaudara. Dua bersaudara Lumiere Frere alias Lumiere bersaudara. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa sih mereka itu? Nah, jadi Louis Jean Lumiere dan Auguste Marie Louis Lumiere itu mereka bersaudara dan membuat film bisu yang berjudul La Société des Usenes tahun 1895. Bayangin teman-teman, dari tahun 1895 aja sudah ada film gitu dengan walaupun itu hanya film bisu gitu, belum ada audio, tetapi sudah mulai mengenal apa itu film gitu. Nah, film ini dibuat dengan sangat sederhana, yaitu dengan shoot dan posisi kamera yang statis. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang kan sudah ada beberapa teknik shoot juga ya, ada yang dari long shoot, medium shoot dan lain-lain. Kalau zaman dulu film pertama kali film bisu yaitu kameranya statis, stay, dan juga shootnya juga sama. Nah, ketika masih dalam era film bisu ini menjadi tantangan bagi para sineas, yaitu untuk bagaimana dia bisa menyampaikan pesan hanya dalam berupa visual. Karena waktu itu kan film masih visual ya, masih gambar doang, belum ada audio. Jadi para sineas tertantang gimana caranya bisa nyampe pesannya ke para penonton, tapi audionya nggak ada, hanya melalui visualnya saja seperti itu. Nah, di era 1910 itu tuh ada yang bernama sineas Edwin S. Porter. Nah, perkembangan film ini bermulai dari sineas yang bernama Edwin S. Porter yang membuat suatu teori yang berjudul parallel editing. Nah, ini tuh teori ini tuh dilanjutkan oleh Dewi Griffith yang melanjutkan karya Porter yang berjudul film yang berjudul The Life of an American Fireman. Nah, kedua susunan ini, adegan ini, fakta dan fiksi ini disusun dengan sangat menarik. Dia berhasil membuat terobosan baru dalam teori editing. Teori editingnya namanya teknik parallel editing. Nah, metode Porter ini yang parallel editing kemudian dilanjutkan oleh David Griffith dan dikembangkan lebih jauh, ditambahin ketegangan aksi dalam filmnya, menjadi teori baru lah akhirnya yang bernama penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Nah, dia juga membuat variasi tipe shoot seperti long shoot, medium shoot, terus ada juga tracking shoot, cutaway sebagai materi untuk melakukan teknik editing yang dianggap sebagai konstruksi dramatik. Nah, pada di era 1920-an, teknik editing mencapai puncaknya, yaitu saat adanya sineas dari Rusia bernama Pudovkin yang lebih menekankan pada konstruksi editing. Nah, eksperimen Pudovkin ini dilihat dari film Mother tahun 1926, dan dari metode ini dapatkan pemahaman bahwa editor dapat mengubah-ubah urutan shoot dan itu sangat berpengaruh kepada makna pesan yang akan disampaikan kepada para penonton. Nah, di era berikutnya ini adalah sineas Rusia lainnya bernama Sergei Eisenstein. Nah, Sergei Eisenstein ini sangat terpengaruhi oleh teori editing Griffith dan teori dialektika filsuf yaitu Karl Marx ya. Nah, dari gabungan dua ilmu ini dia membangun teori editing montage yang kita kenal sampai sekarang, yaitu ada beberapa komponen, yang terutama ada komponen metric montage seperti rhythmic montage, tonal montage, overtonal montage, juga ada intellectual montage dan overtonal juga yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, sebuah teori ini atau semua teori montage ini yang berasal dari Sergei Eisenstein, sinemas asal Rusia ini dituangkan dalam suatu film-filmnya atau karya-karyanya, yang ada yang berjudul Strike tahun 1925, ada The Battleship Potemkin 1925, dan juga ada Oktober 1928. Nah, sekian penjelasan editing dari tahun 1800, dari yang film itu awalnya 1825 yang tantangan, akhirnya ada yang bernama Edwin S. Porter yang membuat suatu teori parallel editing, dilanjutkan oleh David Griffith yang lebih penekanan kepada dramatic emphasis, terus dilanjutkan juga
oleh pada puncaknya 1920, yaitu pada sineas asal Rusia Pudovkin, dan juga ada Saint Sergei Eisenstein yang pencetus teori yaitu montage, sehingga sampai sekarang ya akhirnya film bisa dinikmati oleh banyak kalangan dan bisa menjadi hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada satu atau dua kata yang salah dan juga ada yang kurang detail penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.